Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Melinda dari program studi Ilmu Pendidikan Agama Islam kelas 1B. Di sini saya akan mereview salah satu buku karya Agus Mustafa berjudul Ibrahim Pernah Ateis. Nah, buku ini merupakan serial ke-35 dari diskusi tasawuf modern dari buku-buku yang beliau tulis. Nah, buku ini diterbitkan oleh Padma Press dan berjumlah 253 halaman dengan ketebalan yang bisa kalian lihat. Untuk profil penulis sendiri, Agus Mustafa ini lahir di Malang pada tanggal 16 Agustus tahun 1963. Beliau merupakan anak dari seorang Syekh Japri Karim. Nah, beliau merupakan lulusan dari Teknik Nuklir Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Beliau merupakan orang yang terlahir dari keluarga yang religius, dan beliau juga, Agus juga mahir dalam bidang sains. Nah, sehingga beliau memadukan antara ilmu tasawuf dengan ilmu sains sehingga lahirlah tasawuf modern dalam buku-buku yang beliau ciptakan ini gitu. Nah, buku ini berjumlah 5 bab dengan beberapa subbab di dalamnya. Dari judulnya saja sudah terlihat Ibrahim Pernah Ateis. Saya waktu pertama melihat judul buku ini bertanya-tanya, memang Ibrahim pernah ateis. Nah, jadi apa yang saya tangkap sesudah membaca buku ini, jadi saat itu Ibrahim ini lahir dalam kondisi masyarakat yang bisa dibilang rusak. Maksudnya saat itu masyarakat menyembah patung berhala yang untuk dijadikan Tuhan. Nah, perjalanan spiritual Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhan ini menarik dan penting untuk dibahas ya. Ibrahim dalam menemukan Tuhan, dalam menemukan Allah dalam hidupnya itu mengalami fase-fase, mengalami perjalanan yang cukup panjang dan krusial juga, mengalami jatuh bangun dan tidak mudahlah untuk dilewatinya seperti itu. Awalnya ya ia mengenal patung yang disembah oleh masyarakat saat itu sebagai Tuhan. Nah, beliau kemudian bertanya-tanya, memangnya patung yang tidak bisa diajak berbicara, memangnya patung yang tidak bisa mendengar itu pantas untuk dijadikan Tuhan? Nah, Nabi Ibrahim kemudian saat itu menolak. Kemudian dari penolakan tersebut, beliau berontak terhadap agama masyarakat saat itu. Kemudian diceritakan juga, teman-teman juga pasti sudah tahu ceritanya, Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung berhala dengan menyisakan patung yang paling besar, dan beliau akhirnya dihukum, tetapi dengan kuasa Allah Nabi Ibrahim selamat. Untuk mencari Tuhan yang benar-benar Tuhan, untuk mencari Allah, Allah kemudian menganugerahkan kepada Nabi Ibrahim ini kecerdasan sehingga ya beliau bisa melewati perjalanan spiritual itu. Kemudian bisa dibilang saat Nabi Ibrahim ateis ini saat dimana beliau tidak meyakini, beliau menolak dan berontak terhadap ajaran agama pagan saat itu, agama yang disembah oleh masyarakatnya saat itu. Tapi beliau meyakini di dalam hatinya bahwa ada sesuatu yang maha besar, sesuatu yang maha kuasa, yang maha hebat. Tetapi beliau belum bisa menemukan Allah, belum bisa menemukan yang maha hebat tersebut. Nah, bisa dibilang Ibrahim saat itulah beliau mengalami fase ateis. Tapi ateis di sini sendiri bukan ateis yang membangkang, bukan ateis yang menolak keberadaan Tuhan. Justru ateisnya itu ateis yang mencari keberadaan Tuhan. Dan singkat ceritanya, Nabi Ibrahim pun akhirnya bertemu Allah, menemukan Allah, dan kemudian menjadi hamba yang sangat disayangi oleh Allah. Ibrahim pun kemudian sampai pada puncak perjalanan spiritual beliau. Nah, lalu dalam buku ini juga dijelaskan mengenai perkembangan ateisme di wilayah barat. Seperti yang kita tahu, ateis ini sebenarnya sudah dikenal pada abad ke-5 sebelum Masehi di Yunani kuno. Dan istilah ateis juga muncul dari bahasa Yunani, yaitu atheos yang berarti tidak bertuhan. Nah, dalam perkembangannya, ateis ini berkembang di wilayah barat sebagai antitesa atau bentuk perlawanan terhadap ajaran gereja yang dogmatis, di mana saat itu gereja menuntut kepada rakyatnya untuk mengikuti, untuk mentaati terhadap ajaran agama gitu. Baik ajaran tersebut menyimpang atau tidak, baik ajaran tersebut salah atau benar,
rakyat harus mau tidak mau harus mengikuti ajaran tersebut. Kemudian rakyat pun kan menolak, tidak mau ya. Dan saat itu paham liberalisme juga muncul dan berkembang sehingga banyaklah orang-orang yang menyatakan dirinya ateis atau tidak bertuhan. Nah, latar belakangnya seperti itu. Nah, dalam buku ini juga Agus Mustafa menjelaskan mengenai pemikiran-pemikiran dari para tokoh ateis seperti Richard Dawkins, Stephen Hawking, Christopher Hitchens. Lalu beliau juga mengkritisi pemikiran-pemikiran tersebut dalam hal penciptaan alam semesta. Nah, para penganut ateis ini tidak percaya terhadap ajaran agama. Mereka lebih mengagungkan sains dan mereka merasa telah menemukan kebenaran dalam sains. Dan inti pemikiran para ateis ini berpusat pada kelogisan, kerasionalan, dan bukti empiris. Mereka berpendapat bahwa alam semesta ini bisa bekerja secara sendirinya, bisa bekerja menurut alamiahnya tanpa ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Seperti dalam bukunya yang berjudul The God Delusion, Richard Dawkins berpendapat bahwa dalam proses penciptaan alam semesta ini, kehidupan muncul dengan sendirinya lewat proses evolusi karena seleksi alam. Beliau merupakan pakar biologis dan pemikiran beliau itu berpusat pada Darwin sebagai bapak biologi. Nah, pemikirannya itu seperti itu ya. Jadi proses penciptaan alam semesta ini tidak perlu ada Tuhan, bahwa terbentuk dengan sendirinya lewat seleksi alam seperti itu. Setiap makhluk hidup yang tidak mampu bertahan maka akan punah. Lalu yang kedua yaitu ada pemikiran dari tokoh ateis Stephen Hawking. Sejalan dengan Dawkins, dalam bukunya yang berjudul The Brief History of Time dan The Grand Design, Hawking menyatakan bahwa dalam proses penciptaan alam semesta ini tidak memerlukan campur tangan Tuhan. Ia berpendapat bahwa alam semesta ini memiliki hukum alamiahnya seperti gaya gravitasi, gaya elektromagnetik, nuklir lemah, dan nuklir kuat. Nah, dengan adanya gaya gravitasi, maka benda-benda langit seperti bulan, bintang, matahari bisa membentuk sistem universe yang seimbang dan semuanya bisa diobservasi menurut beliau tanpa adanya campur tangan sang ilahi. Lalu ada juga pemikiran tokoh ateis yaitu Christopher Hitchens yang menyebutkan bahwa agama ini sebagai racun bagi kehidupan manusia. Beliau menyebutkan dalam bukunya bahwa jika memang ada Tuhan, maka seharusnya kehidupan di dunia ini harus damai, tentram, tanpa adanya perpecahan, tanpa adanya pembunuhan, tanpa adanya korupsi, dan berbagai masalah yang saat ini sudah banyak menimpa di kehidupan manusia. Dan Hitchens juga menganggap orang-orang yang menganut agama itu sebagai orang-orang yang terpelosok atau terbelakang, dan beliau lebih menganggap modern science ketimbang ajaran agama. Dari pemikiran ketiga tokoh ateis yang sudah dijelaskan tadi dapat digarisbawahi bahwa mereka itu menolak keberadaan Tuhan, mereka membenci agama, mereka lebih mengagungkan sains dan lebih berpusat pada pemikiran yang rasional, yang logika, berdasarkan logika dan adanya bukti yang bisa dilihat secara nyata. Sekian yang dapat saya jelaskan. Pada dasarnya, keberadaan Allah itu dapat dibuktikan, baik yang nampak ataupun tidak. Namun, kembali lagi kepada hati kita, apakah kita mengimani keberadaan Allah atau tidak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.